Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Azizah yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Jumat 22 Juli 2022 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Bupati Seruyan Yul Haidir menyurati Kemenpan RB untuk tetap mempertahankan tenaga honorer. Dikarenakan di daerah ini tenaga honorer masih sangat diperlukan, khususnya untuk daerah pelosok. Kemenpan RB menginstruksikan setiap daerah untuk memberhentikan tenaga honorer atau tenaga kontrak. Namun Bupati Seruyan menginginkan agar tenaga honorer tetap dapat dipertahankan. Hal tersebut dikarenakan peran dari tenaga honorer maupun tenaga kontrak masih sangat diperlukan. Menurutnya, secara geografis Kabupaten Seruyan dari setiap desa maupun kecamatan wilayahnya sangat luas, sehingga apabila tenaga honorer diberhentikan akan berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan, terlebih untuk daerah yang sulit akses internet dan listrik, sedikit PNS yang mau ditempatkan di daerah tersebut, sehingga pihaknya mencari solusi dengan mengangkat tenaga honorer yang ada di daerah setempat. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi untuk tetap mempertahankan tenaga honorer. Mengingat untuk belanja gaji bagi tenaga honorer dan pegawai negeri sipil masih 44% dari APBD dan masih dalam batas kewajaran. Tenaga mereka ini masih dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Seruyan. Yang ketiga lagi, Seruyan ini tempatnya luas. Dari desa ke desa, kecamatan ke desa, kecamatan ke ibu kota kabupaten itu jauh jangkauannya. Dan ini masih dibutuhkan tenaga mereka, tenaga kontrak ini, terutama kesehatan dan guru. Di daerah terpencil banyak, yang tidak ada jaringan komunikasi tidak ada, kemudian listrik juga tidak ada, jaringan PLN. Nah itu kan jarang orang yang mau bertugas di sana. Maka salah satu solusi yang kami lakukan adalah mengangkat tenaga kontrak yang ada di desa tersebut. Bupati menambahkan, mempertahankan tenaga honorer juga sebagai salah satu bentuk kemanusiaan yang diberikan pemerintah daerah. Terlebih pemerintah daerah juga tidak melakukan penambahan tenaga honorer dan hanya mempertahankan yang ada. Tim Liputan Seruyan TV. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta kepala daerah agar tetap mempertahankan tenaga honorer yang ada di daerah setempat. Tenaga honorer maupun tenaga kontrak masih sangat diperlukan untuk membantu kinerja pemerintahan, di mana tenaga honorer sudah memberikan perjuangan yang maksimal dan mengorbankan waktu, sehingga apabila diberhentikan akan berdampak langsung terhadap roda pemerintahan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pihaknya meminta kepada kepala daerah agar dapat mempertahankan tenaga honorer di daerah ini. Dikarenakan tenaga honorer yang ada saat ini bekerja sudah lebih 5 tahun bahkan ada yang 10 tahun. Dan dengan memberhentikan juga akan memberikan pengaruh langsung terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, jika ada tenaga honorer yang mengikuti tes P3K harus dipertimbangkan secara matang untuk penerimaannya. Jangan sampai banyak peserta yang tidak lulus dan menambah angka pengangguran di daerah. Tentunya harus ada solusi yang lebih baik tanpa harus memberhentikan tenaga honorer. Honorer ya, saya minta kepada Bupati Seruyan untuk memperjuangkan, mempertahankan honor yang ada di Kabupaten Seruyan. Nah, mungkin di penerimaan P3K harus ada pertimbangan lah untuk yang honor-honor yang sudah bekerja mungkin lebih dari 5 tahun kan ada di sini ya, bahkan ada yang informasi yang saya dengar sampai 10 tahun. Nah itu perlu pertimbangan seperti itu. Intinya saya minta kepada kepala daerah untuk mempertahankan tenaga kontrak honorer. Ketua menambahkan, salah satu jalan yang dapat ditempuh pemerintah daerah yakni dengan menyurati Kemenpan RB agar tenaga honorer di Seruyan tetap dipertahankan dan kondisi di daerah yang tidak memungkinkan untuk melakukan penghapusan tenaga honorer. Tim Liputan Seruyan TV. Menurunnya kasus penyebaran pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Seruyan
berdampak positif terhadap kegiatan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mulai dilaksanakan secara tatap muka. Hampir 2 tahun terakhir, segala aktivitas dilaksanakan secara terbatas. Dan seiring dengan menurunnya penyebaran pandemi COVID-19, rapat paripurna digelar secara terbuka dan tatap muka. Hal tersebut bertujuan agar setiap kegiatan bisa berjalan lebih maksimal. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zul Eko Prasetyo mengatakan, selama pelaksanaan paripurna melalui Zoom meeting dinilai kurang maksimal. Baik komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah maupun ketika adanya pembahasan agenda penting. Tentunya dengan paripurna yang kembali dilaksanakan secara tatap muka, hasilnya akan lebih baik. Di mana setelah rapat selesai masih dapat melakukan komunikasi dan saling bertukar informasi. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, untuk saat ini lokasi rapat yang digunakan masih menggunakan aula kantor BKAD setempat. Hal tersebut dikarenakan gedung paripurna masih dalam tahap perbaikan dan belum dapat digunakan. Karena kondisi COVID sudah turun dan tentunya ke depan kita perlu merencanakan ya program dengan sebaik mungkin. Hanya kan rapat-rapat kita adakan tatap muka biar termasuk pembahasan anggaran biar lebih maksimal hasilnya seperti itu. Kalau lewat Zoom juga kadang-kadang kan komunikasi agak susah seperti itu. Apabila nantinya gedung paripurna sudah selesai dalam tahap perbaikan, pihaknya akan segera menggunakan gedung tersebut sehingga paripurna bisa berjalan seperti biasa dan jalannya rapat akan lebih hikmat. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir melepas langsung kafilah Musabakoh Tilawatil Quran ke-30 dan Musabakoh Al-Hadis tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dengan peserta sebanyak 66 orang. Kegiatan MTQ ke-30 dan Musabakoh Al-Hadis tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dinilai sangat penting sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat meningkatkan dan mendorong semangat generasi muda dalam memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, MTQ yang diselenggarakan merupakan implementasi dari perwujudan visi dan misi Kabupaten Seruyan, yaitu mewujudkan Seruyan sehat, terutama penguatan elemen dasar yakni pendidikan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan ilmu yang berada dalam kandungan Al-Quran yang menjadi tuntunan bagi kehidupan umat Islam. Bupati menambahkan, kegiatan MTQ tidak hanya sebagai sarana untuk mencari peserta tilawatil Quran terbaik, namun dijadikan sebagai dimensi yang luas untuk meningkatkan gemar membaca, mempelajari, mendalami dan mengamalkan Al-Quran, sehingga dapat membentuk pribadi yang akhlakul karimah, serta sebagai pembentukan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan memiliki kepribadian yang berguna bagi bangsa dan negara. Kafilah MTQ ke-30 dan Musabakoh Al-Hadis tahun ini berjumlah 66 orang, dengan rincian peserta 41 orang, pembina 13 orang, dan pendamping 12 orang. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir bacakan pidato pengantar kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Seruyan tahun 2023 terdiri dari kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan umum APBD yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang disusun dengan mengacu pada RKPD tahun anggaran 2023. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, prioritas anggaran tahun 2023 diantaranya reformasi birokrasi, peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan, peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program penanggulangan kemiskinan, hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri, peningkatan daya saing koperasi dan UMKM, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan pemukiman, serta peningkatan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi laut. Bupati menambahkan,
Prioritas lainnya adalah peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan, peningkatan daya saing pariwisata, peningkatan apresiasi pelestarian dan promosi karya seni serta budaya, peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan kerukunan dan ketentraman. Untuk KUA PPAS tahun anggaran 2023 disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan tahun 2021 dan perkembangan pembangunan yang diharapkan pada tahun 2022. Untuk sasaran utama yang harus dicapai Kabupaten Seruyan tahun 2023 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Asisten 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Sugianur membacakan jawaban Bupati terkait pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Seruyan. Pemandangan umum terhadap fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di mana menyoroti pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang belum sepenuhnya memadai, kewenangan yang diserahkan oleh KPP Pratama Database Wajib Pajak belum sepenuhnya valid, sehingga pemerintah daerah telah melakukan upaya perbaikan melalui Bapenda dengan melakukan verifikasi objek pajak dan dilakukan pemutahiran database objek PBB P2. Pemandangan umum fraksi Golkar yang meminta pemerintah daerah dapat meningkatkan koordinasi dan pengendalian internal di lingkungan pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan daerah. Berkaitan dengan masukan tersebut, pemerintah daerah akan tetap mempertahankan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat. Pemandangan umum fraksi Nasional Demokrat terkait dengan penentuan target dan rendahnya realisasi PAD yang belum memadai, dikarenakan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang belum optimal dalam menerima pendapatan, di mana cenderung berjalan di tempat sehingga realisasi tidak signifikan. Untuk itu pihaknya berencana merubah regulasi terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara itu, pemandangan umum fraksi Gerindra, di mana dapat menerima raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021, meskipun masih terdapat kendala atau hambatan akibat dari pandemi COVID-19 yang menimbulkan dampak terhadap roda pemerintahan. Selanjutnya, pemandangan umum fraksi Kedesa Ampera. Saat ini DBHDR telah dianggarkan pada 2 dinas teknis yaitu BPBD dan DLH, sesuai dengan amanat tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil sumber daya kehutanan dan reboisasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla oleh BPBD, serta penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis oleh DLH. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara pada hari ini kita dapat melaksanakan apel 2022, yaitu mendengarkan